Bahasan kita pada hari ini adalah rencana Tuhan di dalam pendidikan. Tetapi sebelumnya, saya ingin menceritakan sebuah cerita yang sangat menarik. Ini adalah suatu cerita fabel, ya, bukan cerita nyata, bukan cerita benar, tapi di dalamnya terkandung hal yang sangat-sangat menarik. Satu kali di sebuah hutan, tersebutlah keinginan untuk membuat semua binatang memiliki kepandaian yang banyak. Akhirnya mereka sepakat untuk mendirikan sebuah sekolah yang bernama Sekolah Hewan. Angkatan yang pertama terdiri dari burung, ada kelinci, ada monyet di sana, ada tikus, ada ikan, ada anjing, dan ada kura-kura. Mereka diharuskan untuk belajar semua pelajaran, termasuk berlari, berenang, memanjat pohon, menggali tanah, dan terbang. Setelah semua pelajaran dilakukan, maka didapatilah bahwa burung mendapatkan nilai yang sangat memuaskan dalam pelajaran terbang. Namun dia sangat buruk dalam pelajaran yang lain. Ada kelinci, dia punya nilai sangat bagus dalam menggali tanah. Tapi untuk pelajaran berlari cuma dapat passing grade, ya, nilai rata-rata. Dan sangat buruk di dalam pelajaran yang lain. Bahkan dia hampir mati di dalam pelajaran berenang. Si ikan di sisi lain, dia sangat piawai dalam pelajaran berenang, tapi dia hancur di dalam pelajaran terbang. Dan harus mengulang di tahun yang akan datang di dalam pelajaran menggali tanah. Hanya kura-kura yang walaupun tidak memiliki nilai yang terbaik untuk pelajaran apapun, tidak satu pun dia punya nilai yang terbaik, tapi dia bisa lulus dengan nilai rata-rata dibandingkan teman-teman seangkatannya yang harus mengulang di tahun yang akan datang. Kita mungkin tertawa mendengarkan akan cerita tadi. Tapi apakah konsep pendidikan kita selama ini sama seperti sekolah hewan tadi? Apakah kita berpikir bahwa pendidikan kita adalah sekolah dari SD sampai kuliah dan kita semua harus lulus dengan nilai yang sangat memuaskan untuk semua mata pelajaran? Dan kalau kita tidak lulus di dalam beberapa mata pelajaran, maka kita dianggap sebagai orang bodoh. Apakah seperti itu? Ada satu kutipan yang menyatakan bahwa semua orang adalah jenius. Tapi kalau kita menilai seekor ikan dari kemampuannya untuk memanjat pohon, maka selama hidupnya dia akan berpikir bahwa dia adalah bodoh. Kenapa? Karena dia tidak bisa manjat pohon. Dia adalah ikan. Nah, bagaimana pendidikan kita sebenarnya? Apa sih kata Alkitab sehubungan dengan pendidikan? Sebelum kita membahasnya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, pimpin kami di dalam kami belajar akan pelajaran yang Engkau ingin ajarkan kepada kami, Tuhan. Bantu kami supaya kami boleh mengerti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kalau kita lihat pada mulanya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, ketika Adam diciptakan, Adam adalah sempurna. Ya, berfirmanlah Allah, Kejadian pasal 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita tahu dari ayat ini bahwa Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, apa sih gambar dan rupa Allah? Apa sih yang namanya segambar dan serupa? Ya, nah ini adalah foto saya dengan anak saya. Like father, like son. Segambar dan serupa artinya sama, apa mukanya, wajahnya mirip, ya kan, pikirannya juga mirip, ya. Tingkah lakunya juga mirip. Kalau kita lihat anak kita, kok dia mirip sama saya ya? Nah, itulah segambar dan serupa. Ya, layaknya kemiripan seorang ayah dengan anak. Kejadian 2 ayat 19 dan 20 membuktikan hal itu. Pada saat itu kalau kita baca, Adam disuruh oleh Tuhan untuk menamai binatang. Lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu dan untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Ya. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini,
kita menyadari bahwa setiap kali Adam kasih nama, misalnya lewatlah seekor gajah, terus dia katakan, oh ini namanya gajah. Tuhan katakan, ya itu gajah. Jadi pikiran daripada Adam dan pikiran daripada Tuhan itu inline atau mirip atau sesuai, ya, sejalan. Seperti nama yang dipikirkan oleh Adam itu juga yang ada di dalam pikiran Tuhan. Ya. Ketika Adam lahir dari tangan pencipta, ia membawa di dalam tubuh pikiran dan rohaninya sifat yang serupa dengan haliknya. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Kejadian 1 ayat 27. Nah, ketika manusia diciptakan, manusia itu terdiri dari 3 hal. Terdiri dari fisik, mental, dan rohani, ya. Fisik, mental, dan spiritual atau rohani. Nah, ketiga hal ini itulah yang membentuk sesuatu yang namanya citra atau citra Tuhan, ya. Jadi secara pikiran pada saat itu Adam memikirkan pikiran yang sama, ya, dengan Tuhan. Secara fisik dia mencontoh Tuhan, ya. Secara spiritual dia terhubung dengan Tuhan. Mari kita lihat contohnya, ya, di dalam Kejadian pasal 2. Secara fisik apa? Tuhan menyuruh Adam untuk mengurus Taman Eden, ya, mengusahakan taman itu, ya. Secara mental Adam diminta untuk memberikan nama, ya kan, dia berpikir kan secara mental, berpikir, oh namanya ini gajah, ini namanya jerapah, dan itu pun sama. Dan secara rohani Adam diberikan hari Sabat untuk berhubungan dengan Tuhan. Jadi 3 hal inilah yang seharusnya membentuk manusia dan membuat manusia itu menjadi citra Tuhan yang penuh. 3 hal ini. Pada saat Hawa jatuh di dalam dosa di dalam Kejadian 3, ini juga 3 hal ini juga yang diserang oleh setan. Secara fisik, Hawa itu melihat, wah buahnya sedap. Wah, itu kan pandangan secara fisik, ya. Hawa melihat buah yang sedap, wah ini kayaknya enak nih buat dimakan nih. Lalu secara mental, ketika Hawa berbicara dengan ular, wah ular mencoba untuk mempengaruhi secara mental, ya. Secara pikiran Hawa menjadi berubah. Lalu setelah itu akhirnya ketika Hawa makan, maka dia melanggar, ya, melanggar secara rohani, secara spiritual. Dan akhirnya gambar dan rupa Allah hilang dari manusia. Pikirannya tidak sama lagi seperti pikiran Tuhan. Manusia tidak lagi mencerminkan gambaran dan rupa Allah. Akibat daripada dosa, manusia kehilangan akan kemampuan secara fisik, mental, dan spiritual secara signifikan. Dan ini sangat-sangat jelas kita lihat, ya. Pada saat kita semakin lama semakin dipengaruhi oleh dosa, kita jatuh dalam dosa sudah semakin lama. Dari zaman Adam dan Hawa kita bisa lihat di dalam Alkitab, ya. Tubuh secara postur makin lama kita makin kecil, umur makin lama makin pendek, ya kan? Nah, itulah secara fisik, kemampuan secara fisik kita berkurang seiring dengan kita dipenuhi oleh dosa. Dan seiring dengan berjalannya waktu, kejatuhan manusia, secara fisik manusia semakin lama semakin lemah. Bagaimana secara mental? Wah ya, secara mental juga sama. Secara pikiran kita makin lama makin lemah. Zaman dulu tidak diperlukan buku, ya. Mereka hafal luar kepala, dikasih tahu sekali ingat. Sekarang sulit sekali. Sekarang bahkan kita punya pepatah yang mengatakan bahwa pena yang tumpul lebih tajam daripada ingatan yang tajam. Ya, mencatat jauh lebih membuat kita ingat dibandingkan kita mengingat. Karena kita bisa lupa. Itulah secara mental kita punya kemampuan turun. Dan secara spiritual kita turun sangat-sangat signifikan. Kita tidak lagi dengan mudah dengan keinginan kita untuk berhubungan dengan Tuhan secara rohani. Akibat daripada kejatuhan manusia, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Di sini kita bisa lihat 3 hal itu rusak, ya. Kejahatan manusia besar, apa yang dilakukan semuanya jahat, ya. Ya, itu tindakan kejahatan secara fisik. Kecenderungan hatinya, ya. Segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan. Jadi apa yang ada di dalam pikiran, ya kan? Kecenderungan hati, ya. Jadi hati bukan di sini, hati di sini. Membuahkan kejahatan, dan akhirnya Tuhan menyesal. Dia ingin memutuskan akan tali hubungan itu dengan manusia. Dan itu membuat hatinya pilu. Yohanes 8 ayat 40
ayat 44 katakan bahwa iblislah yang akan menjadi bapamu. Kenapa? Karena kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Jadi pada saat kita akhirnya melakukan kejahatan akibat kejatuhan manusia, kita sedang melakukan keinginan daripada bapak kita, yaitu si setan. Karena setanlah yang melakukan kejahatan. Jadi secara spiritual pun kita jadi terpisah daripada Tuhan dan terhubung dengan bapa daripada pendusta itu. Oleh karena kenapa? Oleh karena dosa. Jadi oleh karena dosa, 3 hal keutuhan manusia ini, citra Tuhan ini, yaitu fisik, mental, dan spiritual ini atau rohani ini, itu rusak. Ya, rusak. Nah, oleh sebab kerusakan itu, maka apa yang mau dilakukan Tuhan untuk memperbaikinya? Nah, itu adalah tujuan pendidikan. Ya, di dalam buku Pendidikan halaman 15 paragraf kedua mengatakan, oleh karena pelanggaran, oleh karena dosa, maka gambar Allah telah hilang. Melalui dosa, keserupaan dengan ilahi itu telah rusak dan nyaris terhapus. Kekuatan tubuh manusia menjadi lemah, kemampuan pikirannya berkurang, penglihatan rohaninya sirna. Itu 3 hal kan, fisik, kekuatan tubuh, kemampuan pikiran, mental, dan penglihatan rohani spiritual sirna. Ia menjadi sasaran kematian dan akhirnya ya sasaran kematian. Namun demikian manusia tidak dibiarkan tanpa pengharapan. Tuhan memberikan pengharapan dengan kasih dan rahmat yang kekal. Ada rencana keselamatan yang dirancang dan pintu kasih diberikan. Jadi tujuan pendidikan adalah untuk yang pertama untuk memulihkan manusia pada citra kaliknya. Jadi citra kembali lagi. 3 hal itu harus dikembalikan. Untuk mengembalikannya kepada kesempurnaan pada saat dia diciptakan. Untuk meningkatkan perkembangan tubuh, ya, fisik, pikiran, mental, dan jiwa rohani. Sehingga maksud ilahi dalam menciptakan manusia itu dapat terwujud. Inilah pekerjaan penebusan, ya. Jadi pekerjaan penebusan itu sama dengan tujuan pendidikan. Inilah tujuan pendidikan, tujuan besar kehidupan. Jadi tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembalikan citra Allah yang hilang, yaitu 3 hal itu ya, fisik, mental, dan spiritual. Ya. Jadi ini adalah tujuan pendidikan yang paling utama. Nah, sayangnya kita sudah lupa akan tujuan pendidikan kita. Ya, banyak dari antara kita pendidikan buat apa? Oh, saya mau jadi dokter. Jadi pendidikan untuk jadi dokter, pendidikan untuk jadi pilot, supaya pintar cari uang, supaya jadi orang sukses. Padahal sebenarnya tujuan pendidikan itu jauh lebih luas daripada itu. Nah, inilah yang setan mau coba kaburkan dari konsep pendidikan kita. Ya, setan tahu bahwa kalau kita lupa akan tujuan pendidikan sebenarnya, kalau kita lupa akan apa yang Tuhan inginkan sehubungan dengan pendidikan, kalau kita lupa bahwa pendidikan itu melingkupi 3 hal itu, fisik, mental, spiritual, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk mengembalikan citra Tuhan. Setan tahu dan tidak suka kita tahu tujuan utama pendidikan, dan ia ingin mengaburkannya. Lalu bagaimana caranya? Apa yang dilakukan oleh setan? Mari kita lihat kekacauan-kekacauan yang setan timbulkan sehubungan dengan pendidikan. Pendidikan modern memiliki hal yang sangat-sangat berbeda dibandingkan pendidikan kalau kita lihat sehubungan dengan pendidikan pada zaman Alkitab. Saya ingin memberikan ada 2 konsep pendidikan ya yang saya mau coba kita lihat ya. Mau coba kita selidiki. Konsep pendidikan yang pertama itu adalah konsep yang sesuai dengan Alkitab ya, yang Alkitabiah. Ini biasanya diterapkan oleh orang-orang Ibrani. Dan konsep pendidikan modern ya, yang datang dari orang-orang Yunani ya, ini dunia modern. Dan kita banyak sekali masuk di konsep pendidikan dunia modern. Nah, kalau pendidikan sesuai dengan Alkitabiah, pada saat anak-anak kecil itu mereka dididik di rumah. Ya, konsep mereka adalah homeschooling. Ya, cuma sekarang kondisi lagi Covid begini ya, semua jadi homeschooling terpaksa. Tapi dulu enggak, dulu kan pergi tidak sekolah di rumah. Tapi di konsep pendidikan Alkitab seperti Yesus, dia belajar di rumah, belajar dari orang tuanya. Karena pendekatan pendidikan secara Alkitabiah yang alami adalah konsep Ibrani. Jadi ini sangat-sangat dikendalikan oleh hubungan. Jadi bagaimana caranya seorang ibu mendidik anaknya? Ibu ini mengenal bagaimana caranya anak belajar, jadi disesuaikan. Ya. Dengan metode Ibrani, seorang anak akan tinggal di dalam keluarga untuk pendidikan.
memperkuat hubungan keluarga dan belajar menjadi pejuang untuk iman. Dengan jalan ini kesetiaan anak terletak dalam keluarga dan pilihan yang diambil adalah untuk keuntungan keluarga dan kemuliaan Tuhan. Tuhan menginginkan keluarga untuk mengajar anak mereka, karena mereka lah yang terbaik yang dapat menjangkau hati anak tersebut dibandingkan orang lain, bahkan guru Kristen yang terbaik. Nah, jadi di rumah yang paling tahu bagaimana sifat anaknya adalah orang tuanya. Ibunya yang paling tahu atau ayahnya yang paling tahu. Jadi untuk bisa tahu bagaimana caranya anak itu belajar yang terbaik, orang tua yang paling tahu. Nah, kalau konsep pendidikan modern adalah konsep sistem kelas. Ya, jadi semua anak dikelompokkan. Ya, ini banyak di pendidikan modern menggunakan pendekatan secara konsep Yunani. Ya, hubungan keluarga itu dikorbankan oleh karena efisiensi. Ya, jadi daripada setiap orang tua mengajar anaknya, udah digabungin aja sekalian. Ya, jadi gurunya lebih sedikit. Ya, kalau misalkan 2 anak 1 guru kan sekarang kalau digabung di kelas bisa 30 anak 1 guru. Anak-anak itu dikotak-kotakkan menurut umur dan dikelompokkan bersama dengan anak yang sepadan, ya, seumuran di dalam ruangan-ruangan kelas. Dan ini akhirnya menyingkirkan pemenuhan kebutuhan individu dan menghilangkan pengetahuan akan tuntunan spiritual dan kebenaran. Dengan menggunakan pendekatan metode Yunani, anak dipisahkan dari orang tua dan dididik oleh guru-guru supaya apa? Apa yang dihasilkan? Dihasilkan suatu penduduk yang kesetiaannya terletak pada negara dan bukan pada keluarga. Jadi kadang-kadang anak-anak itu pulang dengan terus dikasih tahu sama orang tuanya, kamu harus begini. Terus dia bilang, oh enggak mama, ibu guruku bilang begini. Jadi dia lebih percaya kepada ibu gurunya dibandingkan kepada orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena lebih banyak waktu digunakan dengan gurunya. Dan guru-guru juga tidak mengetahui secara tepat bagaimana caranya masuk kepada anak tersebut. Kenapa? Karena anaknya banyak sekali. Ya. Konsep pendidikan Alkitabiah itu fokus kepada pembentukan karakter. Ini suatu hal yang sangat berbeda. Nanti kita lihat kalau pendidikan modern. Sistem Ibrani adalah memiliki model pendidikan Alkitabiah di mana tujuan muridnya itu, jadi goalnya itu muridnya itu dididik itu untuk menjadi seperti gurunya. Jadi tujuannya adalah supaya anak itu boleh mencontoh si guru. Ya, sementara ilmu pengetahuannya akan didapat sembari jalan ya di dalam paket pendidikan itu sendiri. Tapi targetnya adalah karakternya itu dibentuk menjadi karakter yang terbaik ya, dengan menyerupai akan karakter daripada si guru. Tetapi kalau kita lihat konsep pendidikan modern, kita fokus kepada ilmu pengetahuan. Sistem Yunani menekankan pada pengetahuan, di mana para murid belajar akan apa yang guru ketahui. Ini akan banyak sekali teori, proses memasukkan ilmu pengetahuan kepada si anak. Ya, jadi di metode Yunani pengetahuan akan dipisah-pisah. Ya, diatur berdasarkan subjek. Wah, ini subjeknya subjek sejarah misalkan, terus subjek mengenai pendidikan moral, subjek mengenai agama, ya, subjek mengenai matematika, ya, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial misalkan. Jadi unit pembelajaran itu menuju kepada arah yang hasilnya itu menjadikan anak itu memiliki pengetahuan yang banyak, ya. Tetapi sayangnya seringkali banyak sekali hal-hal yang dimasukkan di dalamnya itu bukan berdasarkan dari Alkitab, ya, tidak Alkitabiah. Sebagai contoh, ketika mereka belajar mengenai ilmu pengetahuan alam, kebanyakan mereka belajar sehubungan dengan teori evolusi, ya. Bahkan di sekolah-sekolah Kristen pun masih banyak yang menggunakan teori evolusi sebagai buku textbook sehubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Yang padahal sebenarnya tidak demikian. Ya, jadi akhirnya anak-anak akan bingung. Kok saya belajar ilmu pengetahuan alam ceritanya kok beda ya sama yang saya pelajari di Alkitab? Nah, kan jadi akhirnya membingungkan buat si anak. Nah, kalau konsep pendidikan secara Alkitabiah itu bergantung kepada hubungan kasih dengan guru. Jadi semakin lama antara guru dan murid itu semakin terhubung, semakin erat, guru akan mulai mengenal sifat si anak akan mulai mengenal sifat si guru. Guru akan mulai mengerti bagaimana caranya mengajar anak itu dengan lebih cepat.
Ada anak yang mudah sekali untuk belajar ketika dia belajar sambil bermain. Ada anak yang sangat responsif ketika dia membaca, tapi ada anak yang tidak responsif pada saat membaca, tapi ketika dia dengar dia akan ingat. Nah, cara belajar anak yang berbeda itulah membuat si guru itu punya konsep bagaimana caranya mengajarkan si anak dengan lebih baik. Dan oleh karena anak sayang sama si gurunya, maka apa yang gurunya katakan dia akan ikut. Jadi konsep murid meniru guru ini sama persis dengan apa yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Yesus katakan follow me. Ya, you mau belajar apa? Mengenai kasih, kamu lihat bagaimana caranya saya memberikan kasih kepada orang-orang. Kamu lihat bagaimana caranya saya menjangkau jiwa, dan kamu tiru saya. Itulah cara bagaimana Alkitab mengajarkan, bagaimana caranya kita mengajarkan anak-anak. Tapi masalahnya di dalam konsep pendidikan modern, semua bergantung kepada kurikulum. Oh, ada kurikulumnya, harus ajaran ini, harus ajaran itu, dan si guru harus punya pengetahuan yang banyak ya untuk mengajarkan apa yang ada di kepalanya itu masukkan ke dalam apa yang ada di kepala si anak-anak. Pendidikan di Yunani bergantung pada pengetahuan si guru dan peralatan ya kurikulum. Sementara pendidikan Ibrani bergantung kepada kasih guru kepada muridnya. Yesus berjalan bersama para muridnya dan mengajar mereka dari keteladanan ya. Jadi kata penting di dalam konsep pendidikan Alkitabiah itu teladan ya. Jadi orang tua harus jadi teladan buat anak-anaknya. Kalau orang tua suka marah-marah ya dan anaknya itu akhirnya jadi suka mengeluh, suka merengek-rengek, jangan salahkan anaknya. Itu salah di orang tua. Kenapa orang tua memberikan contoh yang seperti itu? Karena anak-anak, kalau memang Alkitab sudah katakan demikian, memang Tuhan sudah ciptakan manusia itu memang meniru. Ya, anak-anak kita meniru. Saya masih ingat anak saya, ya, dia tiba-tiba dia suka sekali ambil barang yang saya pegang. Apa saja yang saya pegang dia rebut. Ya, nggak tanya-tanya dulu dia rebut. Ya, anak umur 2-3 tahun begitu kan. Saya pikir dia belajar dari mana? Lalu tidak lama kemudian saya baru nyadar bahwa kadang-kadang dia suka bawa gelas, piring, beling. Karena saya takut dia jatuhin, nanti pecah, saya langsung ambil, rebut, ya kan? Akhirnya dia lihat itu, oh dia bilang, oh kalau misalkan kita mau, kita rebut aja ambil. Akhirnya dia niru. Jadi sebenarnya bukan anak itu yang salah, tapi seringkali dia melihat hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, oleh karena kita melakukannya itu, dan diikuti oleh anak-anak kita. Tapi ketika konsep pendidikan modern diberikan, murid-murid tidak diminta untuk meniru gurunya, tapi murid-murid diminta untuk melakukan instruksi gurunya. Jadi guru menginstruksikan, oh anak-anak harus rajin belajar, anak-anak harus tidak boleh mencontek, ya anak-anak harus ini harus itu. Tapi sebenarnya belum tentu karakter daripada gurunya itu sama seperti yang diajarkan. Ya, jangan-jangan lebih parah daripada muridnya. Nah, konsep pendidikan Alkitabiah itu mengibaratkan anak itu atau kita itu yang diajar itu sama seperti bejana, ya. Bejana yang mesti dibentuk, ya. Jadi bagaimana caranya kita membentuk bejana. Jadi kalau pendidikan metode Yunani ya, metode dunia itu mereka fokus kepada isinya. Isinya apa sih? Ya, sementara konsep pendidikan Alkitabiah itu berfokus kepada konteks hubungan. Ya. Contohnya metode Yunani itu melihat pikiran itu seperti kertas kosong ya atau botol kosong. Ya, jadi mesti diisi. Nah, tapi kalau misalkan konsep pendidikan Alkitabiah itu harus dibentuk. Ya, oh salah sini harus dibentuk. Sama seperti kayak kita piara pohon bonsai ya kita bentuk. Tapi kalau misalkan konsep metode Yunani itu isi, semua isi, pokoknya isi aja sampai penuh. Nah, konsep pendidikan Alkitabiah itu mencakup 3 hal ya, seperti yang tadi kita pelajari, 3 fisik, mental, dan rohani. 3 hal ini, 3 dimensi manusia secara seutuhnya. Ya, spiritual, mental, dan fisik. Ya, tapi konsep pendidikan modern sekarang itu hanya berfokus kepada mental ya, kepada pikiran. Ya, padahal seharusnya 3 hal. Ya, 3 hal yang diisi. Jadi fisik, mental, dan spiritual. Ya, tapi kalau kita lihat yang modern sekarang kan kebanyakan ya baca, ya menghafal, terus berpikir. Jadi jarang sekali melakukan
pendidikan atau maksudnya melatih anak-anak itu secara fisik dan secara rohani. Saya masih ingat waktu saya sekolah dulu ya, pelajaran jasmani dan kesehatan ya, maksudnya penjaskes itu kan, itu cuman 1 minggu itu cuman 2 jam. Lainnya semuanya pelajaran yang menghafal, pelajaran yang menghitung, pelajaran yang membaca, dan yang untuk olahraga fisik itu hanya sangat-sangat sedikit. Tapi sebenarnya tidak demikian ya. Tadi kita sudah pelajari bahwa yang dibutuhkan oleh manusia itu 3 hal itu, fisik, mental, dan spiritual ya. Dan kalau kita lihat pendidikan modern kita sekarang, pada saat sekolah selama umur 5 tahun ya, dari TK, SD, SMP ya sampai kuliah, itu sangat-sangat sedikit yang berfokus kepada fisik. Sangat berfokus kepada pikiran ya, akademik dan apalagi rohani sangat-sangat sedikit. Jadi fokusnya itu sebenarnya hanya persiapan untuk kehidupan saat sekarang. Ya kan, mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi apa, itu fokusnya ke sini. Ya, saat-saat sekarang. Tidak berfokus kepada sesuatu hal yang eternal atau suatu hal yang kekekalan. Nah, ketika kita memiliki sistem sekolah, kita memilih sistem sekolah untuk menerapkan pendidikan. Padahal seharusnya sebaliknya. Kita harusnya memilih menerapkan pendidikan di dalam sistem sekolah. Saya masih ingat pada saat yang saya belajar dari mulai SD sampai kuliah, banyak hal yang sebenarnya tidak perlu ya, yang saya pelajari, yang tidak ada gunanya. Sehingga pada saat saya dewasa ternyata saya harus belajar lagi hal yang berbeda. Ketika saya masuk ke dalam dunia kerja, beda lagi yang saya harus pelajari. Ya. Itu sebabnya saya masih ingat ada orang yang walaupun sudah lulus di sekolah dengan gelar yang paling tinggi, tapi secara karakter, secara moral berantakan. Kita memproduksi ada banyak sekali orang pintar, tetapi dengan karakter moral yang hancur. Lukas 2 ayat 52, mari kita lihat Yesus. Pada saat Yesus belajar, dari mulai kecil dia belajar bertumbuh dewasa, ada 3 hal. Yesus makin bertambah secara hikmat, mental, secara besarnya, secara fisik, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Dikasih Allah secara rohani. Jadi seperti yang kita tahu bahwa pendidikan itu harus utuh. Ya, 3 hal ini harus disentuh. Fisik, mental, dan spiritual. Jadi pada saat kita mendidik anak-anak kita, pada saat kita mengambil pendidikan untuk diri kita sendiri, 3 hal ini harus maju ya. Kita harus maju secara intelektual, secara mental, kita harus maju secara fisik. Jadi kita mesti olahraga, sehat ya, dan kita harus secara spiritual, hubungan kita dengan Tuhan bertambah. Nah, ini satu kutipan yang sangat menarik ya, dikatakan bahwa selama 6-7 tahun pertama dari hidup seorang anak, perhatian khusus harus diberikan kepada latihan jasmani daripada intelektual ya. Tapi sayangnya pendidikan modern kita sekarang, semakin muda anaknya masuk sekolah, wah semakin keren ya, semakin bagus. Padahal sebenarnya harusnya jangan terlalu cepat di sekolah ini. Nanti kita lihat bukti-bukti ilmiahnya. Sampai kepada masa ini ya, anak umur 6-7 tahun, anak-anak itu harus dibiarkan seperti anak-anak domba kecil, main-main di sekeliling rumah dan pekarangan, di dalam kegairahan semangat mereka, melompat-lompat bebas dari kecemasan dan kesulitan. Jadi jangan diberikan stres. Anak-anak sekarang udah banyak stres ya, masih kecil, udah harus pikirin mau ada ujian ya, waduh pikiran sampai panas. Saya masih ingat dulu sahabat saya ya, waktu SD, masih mungkin awal-awal SD gitu, sampai mau bunuh diri oleh karena nggak mau belajar, karena udah habis sekolah, udah berat sekolah, pulang masih dikasih les lagi. Pikir udah bilang, saya mau bunuh diri aja deh, apa bawa pisau. Jadi karena kenapa? Karena stres, beban. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa lebih baik berikan kepada mereka waktu untuk bermain di alam bebas. Murid-murid yang mendapatkan ilmu pengetahuan dari buku tanpa mendapatkan pengetahuan akan pekerjaan fisik tidak bisa mendapatkan pendidikan yang simetris. Jadi tidak seimbang pendidikan mereka. Pendidikan tidaklah terdiri dari menggunakan otak saja. Pendidikan fisik adalah bagian dari pelatihan yang penting untuk setiap orang muda. Suatu fase pendidikan akan sangat kurang jika murid tidak diajarkan bagaimana bekerja secara fisik dalam pekerjaan yang berguna.
Orang tua, khususnya kaum ibu, harus menjadi satu-satunya guru bagi pikiran. Ya, tidak saja dididik dari buku-buku saja. Ya, bawa mereka ke alam, jangan cuma semua dari buku ya. Mereka akan belajar mengenai bagaimana bunga, ya, bagaimana binatang. Ya. Kita lihat dari alam. Anak-anak umumnya sangat senang untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan alam. Ya, bisa sentuh daun tuh rasanya seperti apa. Ada yang bergerigi, ada yang kasar, ada yang tajam, ada yang indah, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah. Banyak sekali hal yang bisa dipelajari. Dan anak-anak akan sangat senang hal-hal yang berhubungan dengan alam. Mereka akan bertanya banyak hal. Dan kita harus jawab dengan sabar. Orang tua harus memberi petunjuk dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan sabar. Menaburkan benih yang baik dalam hati mereka. Dan tidak meninggalkan tempat bagi yang jahat untuk berakar. Ya, seringkali kita karena terlalu sibuk bekerja, anak-anak kita tanya, kita jawab dengan ketus. Ya, akhirnya dia jadi sakit hati. Petunjuk ibu yang disertai kasih dibutuhkan oleh anak-anak di dalam pembentukan tabiat. Jadi anak-anak akan meniru ibunya. Oh, kalau jawab orang tuh harus begitu. Kalau kita sering jawab dengan ketus, kita suka marah-marah, maka anak-anak kita juga akan ngikutin. Ya, dia juga akan marah-marah, dia juga akan menjawab dengan ketus kalau kita tanya. Makanya kalau kita suka bilang enggak gitu, kalau minta ini enggak gitu, akhirnya dia juga gitu. Kalau kita suruh ini, suruh itu enggak. Karena kenapa? Karena ngikutin kita. Jangan terlalu cepat mengirimkan anak-anak kita yang masih kecil ke sekolah. Ibu-ibu harus berhati-hati bagaimana ia mempercayakan pembentukan pikiran anaknya itu kepada tangan orang lain. Ya, banyak ibu merasa sangat sibuk ya. Oh, karena saya sibuk, udahlah saya kirim anak saya ke sekolah aja karena saya nggak punya waktu buat urus dia. Ya, padahal pertanyaannya sebenarnya mana yang lebih penting? Bukan saja kesehatan tubuh dan pikiran anak-anak kita terancam oleh bahaya dengan dikirimnya mereka ke sekolah pada usia yang sangat muda. Tetapi mereka memiliki kesempatan untuk belajar dari orang-orang yang kita sebenarnya tidak tahu ya. Anak-anak yang belum berkembang di dalam tingkah laku mereka. Ini ada satu hal yang menarik bahwa ya banyak bully di sekolah kan. Mereka dilemparkan kepada masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang kasar, berdosa, menyumpah, mencuri dan menipu, yang suka membagikan pengetahuan mereka tentang kejahatan kepada anak-anak yang lebih muda dari mereka. Jadi karena anak-anak itu bergabung dengan anak-anak dari latar belakang yang berbeda, ya mereka akan mencontoh dan anak-anak dengan mudah mempelajari kejahatan dibandingkan dengan kebaikan. Ya, saya masih ingat semua kenakalan-kenakalan saya itu diperoleh dari teman-teman saya, bukan dari orang tua saya. Ya, saya jadi suka iseng, suka ngerjain orang, itu semua dari teman-teman saya. Dan anak-anak kita belajar dari situ. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk sangat cocok sekali dengan hati manusia dan perkara-perkara yang mereka lihat dan dengar pada masa kanak-kanak, pada masa bayi, tertanam dalam pada pikiran mereka dan benih yang jahat yang ditaburkan dalam hati mereka yang masih muda itu akan berakar dan bertumbuh menjadi tajam yang akan melukai hati orang tua. Ya, kadang kita ketemu ada anak kita datang tiba-tiba dia katakan suatu kata-kata yang kita tidak pernah ajarin, yang kata-kata kasar yang kita ya bisa terheran-heran kok anak saya bisa ngomong demikian. Dari mana? Ya dari teman-temannya, dari gurunya, kita tidak tahu. Karena kenapa? Karena pada saat kita memilih sekolah atau kita mencari guru, apakah kita pernah mencari tahu bagaimana karakter si guru, apa tabiatnya, apakah ini guru orangnya sabar atau enggak, suka marah-marah atau enggak, kita nggak tahu. Ya, dan itu akan terlihat pada saat anak kita pulang dan kita melihat anak kita. Karena anak-anak itu akan meniru. Ya, suka untuk meniru. Nah, ini menarik. Ini adalah hasil studi terbaru dari Universitas Stanford ya. Anak-anak di Denmark yang ditunda masuk SD atau masuk TK hingga setahun. Jadi harusnya tahun ini masuk, ditunda 1 tahun, menunjukkan kemampuan untuk mengendalikan diri yang lebih tinggi. Ya. Ini ada Thomas D ya, profesor dan peneliti Stanford. Kami menemukan bahwa menunda anak masuk sekolah TK 1 tahun saja mengurangi tingkat hiperaktif dan kurangnya fokus perhatian anak hingga mencapai 73%. Hal ini terjadi pada rata-rata anak yang berusia 11 tahun. Ya, jadi apa sih ADHD? ADHD itu adalah sebuah kelainan pada otak yang menyebabkan anak-anak sulit sekali untuk berkonsentrasi. Ya, tidak bisa mengendalikan reaksi spontan yang dia keluarkan. Ya, seperti gerakan badan, ucapan, tingkah laku, ya tidak bisa dikendalikan.
Negara-negara maju seperti Finlandia dan Jerman sudah menerapkan usia yang lebih tua untuk masuk sekolah. Anak-anak di sana tidak terlihat mengalami gejala hal yang buruk karena mulai bersekolah pada usia yang lebih tua. Tapi kalau kita kan terbalik ya, kita kalau bisa semakin anaknya semakin kecil udah masuk sekolah, kita semakin senang, semakin bangga ya. Lulus paling muda, wah senang sekali, bangga. Tapi yang harus kita lakukan adalah ini, semenjak tahun-tahun pertama ya, mulai mereka kecil, mereka di dalam hidup mereka harus dididik untuk melaksanakan bagian mereka dalam pekerjaan rumah tangga. Mereka diajar untuk memiliki tanggung jawab dan diajar bahwa tanggung jawab itu harus timbal balik. Mereka juga harus diajar untuk mengerjakan pekerjaan mereka dengan cekatan dan rapi. Ya, waktu saya kecil ya ibu saya sibuk ngepel ya, cuci piring lah, ini segala macam. Saya duduk-duduk ya, main ya, duduk-duduk suruh belajar. Akhirnya sampai dewasa nggak tahu bagaimana cara cuci piring, bagaimana caranya ngepel, ya, bagaimana caranya nyapu, nggak tahu. Dan kalau ada orang yang melakukan pekerjaan itu, saya akan diam aja. Saya nggak punya hati untuk ngebantuin. Kenapa ya? Karena memang dididik dari kecil seperti itu. Nanti baru setelah belajar baru mengerti, oh ternyata saya ya kurang pendidikan ya. Pendidikan ini ya itu melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga akan memberikan manfaat yang amat besar di dalam hidup mereka pada masa yang akan datang. Gabungkanlah pekerjaan jasmani dengan pekerjaan mental dan kuasa pikiran akan berkembang jauh lebih baik. Jadi ketika seorang anak belajar secara fisik ya, secara fisiknya itu dikembangkan, lalu secara pikirannya itu dikembangkan, maka dia akan lebih baik di dalam kehidupannya. Nah, kalau misalkan kita sedang cuci piring ya, anak-anak kita lap meja gitu. Jadi biarkan mereka membantu kita. Ya, apa saja yang kita lakukan. Nah, biasa kan anak-anak itu seperti itu kan, suka deket-deket kita gitu kan, kepengen ngebantuin. Kalau kita sedang nyapu, dia pengen pegang sapu kita, dia pengen bantuin. Ya, biarkan mereka membantu kita. Memang kadang-kadang pada saat itu kita harus kerja 2 kali karena mungkin dia kerjakan berantakan. Tapi kita mesti ajarin dia. Kalau enggak nanti dia jadi besar, dia tidak punya keinginan untuk bantu ya. Jadi orang lain kerja, dia cuma duduk-duduk aja diam. Dia tidak punya inisiatif untuk membantu. Jadi biarkan mereka membantu kita. Ya, walaupun pada saat kita masak, biarkan anak-anak kita bantu kita, mungkin siapin atau cuci buah atau cuci sayur dan lain sebagainya, supaya mereka tahu bagaimana caranya membantu orang tua, bagaimana caranya bekerja dengan lebih baik. Kalau mungkin si ayah sedang bertukang, bikin ini bikin itu, anaknya ajak untuk membantu. Ya, mungkin kita akan kerja 2 kali, ya. Tapi dari situ kita mengajarkan anak-anak kita untuk hal-hal yang lebih baik, mempersiapkan anak-anak kita untuk masuk ke dunia yang mereka akan hadapi nantinya. Nah, terus menjahit ya, ajar anak-anak kita untuk menjahit ya. Masa kancing copot aja nggak bisa dipasang lagi? Ya kan ada banyak sekarang anak-anak muda nggak tahu bagaimana caranya pasang kancing. Lalu bercocok tanam ya, ketika kita bercocok tanam main ya di kebun ya, banyak hal yang kita bisa dapatkan ya, bisa kena matahari, sinar matahari, berkeringat ya, terus udara lebih segar dan lain sebagainya ya. Jika orang muda hanya bisa memilih satu saja pendidikan, yang mana yang lebih penting dan lebih besar konsekuensinya? Apakah pengetahuan sains, ilmu pengetahuan tapi kehilangan kesehatan, atau keterampilan bekerja untuk hidup? Maka jawabannya adalah yang terakhir ya. Jika salah satu yang harus dikorbankan, biarlah itu belajar di buku-buku yang dikorbankan. Lebih baik bekerja, melakukan pekerjaan rumah, pendidikan pekerjaan rumah dikedepankan dibandingkan belajar dari buku ya. Karena kenapa? Karena pada saat dia sudah dewasa, pada saat nanti dia menemukan kesulitan, mereka akan bisa cari tahu sendiri dari buku. Mereka akan cari, sekarang gampang kan, cari Google. Sekarang anak lebih pintar daripada gurunya. Ya, tapi pengetahuan secara karakter, ya bagaimana caranya memiliki keinginan untuk bekerja, keinginan untuk membantu orang lain, itu yang harus kita didik. Contoh-contoh banyak pada saat kita lihat di Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab itu dididik dan dipersiapkan bukan untuk suatu hal yang duniawi, tapi dididik dan dipersiapkan untuk mengenal Tuhan lebih dahulu.
Ada Daniel, dipersiapkan untuk mengenal Tuhan lebih dahulu. Samuel juga demikian. Dan Yesus dipersiapkan untuk kenal Tuhan, belajar dari ibunya, ya, mengenal akan Tuhan. Murid-murid harus belajar untuk menurut kepada Tuhan. Ini secara rohani ya. Kita sudah bahas secara fisik, kita sudah bahas secara mental, pikiran, ya, jauh lebih penting fisik dulu. Dan yang terakhir secara rohani. Murid-murid harus diajarkan, anak-anak kita harus diajarkan untuk kenal Tuhan. Sama seperti tokoh-tokoh di Alkitab. Nomor 1, kenal Tuhan. Mereka harus mengalami sendiri siapa Tuhan itu. Ya. Satu pelajaran besar yang murid-murid harus pelajari adalah untuk cari Tuhan dengan sepenuh hati, pikiran dan kekuatan untuk mengenal siapa Tuhan dan menurut kepadanya secara mutlak. Jadi dari mulai anak-anak kita kecil, ajarkan mereka untuk ikut renungan pagi, untuk ikut renungan malam, untuk ikut kegiatan ibadah supaya mereka mengenal siapa Tuhan mereka. Ya, karena itu adalah satu hal yang sangat penting kan, 3 hal tadi ya. Fisik, mental, dan kerohanian harus berkembang bersama-sama. Pengetahuan tentang keselamatan jiwa adalah pelajaran pertama dalam hidup. Tidak ada bidang literatur atau pendidikan dalam pengetahuan di buku yang menjadi terutama, tetapi untuk mengenal Tuhan dan Yesus Kristus yang telah Ia utus. Itu adalah hidup yang kekal, ya. Nah, ada ayat di dalam Hosea 4 ayat 6 katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena mereka memiliki karakter yang rusak dan akhirnya mereka binasa. Kita tidak mau anak-anak kita demikian. Nah, masalahnya seringkali kita sebagai orang tua atau kita sebagai hidup individu kita sangat mementingkan apa yang terjadi dalam kehidupan yang sekarang. Ya, ada seorang tua ketika dia lihat anaknya besok mau ujian, anaknya lagi belajar baca Alkitab, dia bilang, you singkirkan itu Alkitab. Ya, belajar buat besok mau ujian. Akhirnya anak itu berpikir bahwa Alkitab itu tidak penting. Lebih penting adalah ujian. Apakah kita mau anak kita tumbuh besar demikian? Dan pada akhirnya ketika anak kita sudah besar, si ibu akhirnya datang dan katakan, pendeta tolong doakan pendeta, anak saya tidak mau ke gereja lagi. Ya bagaimana dia mau ke gereja? Waktu dari kecilnya itu dia belajar bahwa yang jauh lebih penting adalah untuk mencapai kesuksesan dunia, bukan untuk mencari Tuhan. Apakah itu yang kita mau ajarkan kepada anak-anak kita? Yohanes 17 ayat 3 katakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal siapa? Mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ada banyak murid gagal ya untuk mengerti tujuan pendidikan yang benar. Mereka belajar matematika, mereka belajar bahasa asing, mereka belajar hal-hal yang lain, tapi mereka mengabaikan pelajaran yang paling penting, yaitu untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Dan kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup hanya dapat diperoleh di dalam Tuhan. Yang lain mengetahui betapa banyak tulang mereka, tahu mengenai anatomi dan lain sebagainya, tapi mereka tidak mengetahui bagaimana kesehatan mereka bekerja. Ya, dikendalikan oleh hukum. Banyak dari antara mereka yang tahu dalamnya bumi, ya, ilmu pengetahuan sains, tapi tidak sedikit pun mempelajari dan memperhatikan betapa ajaibnya tubuh mereka, ciptaan Tuhan yang mereka miliki. Karena Tuhan adalah sumber segala pengetahuan yang benar. Tujuan pendidikan kita adalah untuk mengarahkan pikiran kita kepada penyingkapan akan Yesus. Jadi kita sudah belajar ada 3 hal. Kita harus belajar secara fisik, ya. Fisik kita kuat, maka mental kita, pikiran kita akan dengan mudah menyerap pelajaran, dan kerohanian kita adalah yang paling utama. Dari 3 hal ini, saya harap kita semua bisa didukung dan meminta kepada Tuhan, tuntunan kepada Tuhan akan apa yang harusnya kita pelajari. Jadi kita lihat bahwa pemikiran kita tentang pendidikan sebenarnya sangat-sangat masih sempit dan dangkal. Kita perlu suatu cakupan yang lebih luas dan tujuan yang lebih tinggi sehubungan dengan pendidikan. Pendidikan yang sejati harusnya lebih daripada sekedar mengejar akan bidang pelajaran tertentu. Daripada sekedar mencapai cita-cita kita di dunia sekarang. Tapi pendidikan yang sejati harus berkaitan dengan kemanusiaan secara seutuhnya. Dan itu akan berlangsung sepanjang waktu hidup kita selama kita masih ada di dunia. Pendidikan yang sejati adalah pengembangan kuasa fisik, mental, dan rohani secara harmonis. 3 hal ini harus berkembang bersama-sama. Pendidikan yang sejati haruslah mempersiapkan kita semua
untuk memperoleh sukacita di dalam melayani di dalam dunia ini, dan sukacita yang jauh lebih besar di dalam pelayanan yang lebih luas di dunia yang akan datang. Jadi kalau kita mau rangkum, pendidikan itu harus 3 hal, berlangsung selama kita hidup, mencakup fisik, mental, dan rohani. Dan kita harus berfokus bukan hanya kehidupan masa sekarang, tapi juga persiapan untuk hidup kekal. Urusan kita yang terutama adalah untuk melihat dan mengenal Allah, dan Dia akan menuntun jalan kita. Dia akan memimpin kita, dan kita perlu bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya saya mendidik anak-anak saya? Bagaimana caranya saya mendidik diri saya untuk persiapan kepada kehidupan yang kekal? Bagaimana pendidikan kita mengembalikan citra Tuhan yang hilang? Ketiga hal yang hilang untuk kembali. Setan ingin merusak dengan hanya memberikan pengetahuan dari satu sisi saja. Pengetahuan hanya mental saja dan meninggalkan akan fisik dan rohani. Tapi kita belajar hari ini bahwa fisik dan rohani harus juga berkembang sama seperti mental berkembang. Dan ketika 3 hal ini berkembang, kita menjadi manusia seutuhnya dengan karakter yang siap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya harap ini juga menjadi suatu tekad yang juga Anda ingin lakukan bersama dengan saya. Saya mau mengundang Anda untuk sama-sama berdoa agar Tuhan boleh memberikan kepada kita kekuatan untuk mencapai pendidikan yang sejati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan. Bantu kami Tuhan untuk belajar di dalam 3 hal. Belajar secara fisik, belajar secara mental, belajar secara rohani, dan mempersiapkan diri kami untuk mengenal Engkau. Dan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan hanya untuk di dunia ini saja Tuhan, tetapi untuk mempersiapkan diri kami untuk kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, sertai dan berkati semua para pendengar. Karena kami berdoa ini semua dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.